Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran IPA kelas 5 tema 8 subtema 3. Air sangat penting bagi manusia. 90% tubuh manusia terdiri dari air. Air yang dibutuhkan manusia untuk minum dan memasak adalah air bersih. Nah, ada syarat bagaimana air dikatakan bersih. Yang pertama dilihat dari syarat fisiknya, yang kedua syarat kimiawi, dan yang ketiga syarat mikrobiologi. Nah, syarat air bersih secara fisik. Yang pertama, air tersebut tidak keruh. Yang kedua, airnya tidak berwarna. Kemudian air tidak berasa, air tidak berbau, suhu air 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. Kemudian tidak meninggalkan endapan. Nah, kemudian syarat air bersih secara kimiawi, yang pertama air tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Selanjutnya, air tidak mengandung zat kimiawi yang berlebihan. Cukup yodium, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Syarat mikrobiologi untuk air bersih adalah tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan kolera. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nah, yang pertama ada faktor fisika. Faktor fisika ini adalah fisik air. Yang pertama, kekeruhan disebabkan oleh bahan organik dan anorganik yang terkandung di dalam air seperti lumpur dan limbah dari industri. Temperatur atau suhu. Jika temperatur naik, maka kadar oksigen yang terlarut dalam air akan turun sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya, warna air dapat ditimbulkan oleh kehadiran organisme, bahan-bahan tersuspensi yang berwarna, dan ekstrak senyawa organik serta tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, solid atau zat padat dapat menimbulkan bau dan menyebabkan turunnya kadar oksigen yang terlarut dalam air. Faktor fisika yang terakhir ada bau dan rasa. Organisme dalam air seperti alga atau ganggang dan senyawa organik tertentu dapat menimbulkan bau dan rasa yang mempengaruhi kualitas air. Selanjutnya, faktor biologi. Organisme mikro biasanya terdapat dalam air permukaan, tetapi pada umumnya tidak terdapat pada kebanyakan air tanah karena terjadinya penyaringan oleh akuifer atau lapisan yang dapat menyimpan air dan mengalir dalam jumlah terbatas. Organisme yang paling terkenal adalah bakteri. Faktor selanjutnya adalah faktor kimia. Faktor kimia yang dapat mempengaruhi kualitas air diantaranya berasal dari makhluk hidup. Cara yang bisa digunakan untuk menjaga kualitas air, yang pertama, menutup keran air saat tidak digunakan. Memanfaatkan sumber air seefisien mungkin. Menggunakan air seefisien mungkin. Tidak membuang limbah dan sampah ke sungai atau laut. Kemudian melakukan reboisasi di lahan yang kosong dan hutan gundul. Menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian bahan makanan seperti sayuran dan beras. Nah, kemudian kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pencemaran air
Yang pertama, menebang pohon di hutan secara liar. Kemudian membangun permukiman di daerah resapan air. Kemudian menangkap ikan dengan bahan peledak dan racun. Selanjutnya, membuang sampah rumah tangga ke sungai. Membuang limbah pabrik yang tidak disaring ke laut. Membuang limbah deterjen ke sungai. Kemudian, ada beberapa akibat pencemaran air. Yang pertama, menyebabkan banjir. Sumber air bersih menghilang. Sumber penyakit, pencemaran air sangat merusak ekosistem. Hilangnya mata pencaharian. Cara menanggulangi pencemaran air. Yang pertama, kita bisa mengurangi intensitas limbah rumah tangga. Selanjutnya, kita tidak membuang sampah ke sumber air seperti sungai, laut, dan danau. Selanjutnya, kita dapat menanam tanaman di tanah gersang supaya air dapat ditahan akar-akar pohon. Kemudian kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya air dengan tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, melakukan penyaringan limbah pabrik. Cara menghemat air. Ada beberapa cara kita menghemat air. Yang pertama, tidak bermain-main menggunakan air. Kemudian tidak mencuci pakaian setiap hari dalam jumlah sedikit. Gunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Mematikan keran air setelah selesai digunakan. Tidak mencuci kendaraan setiap hari. Kemudian kita tidak menyiram tanaman dengan air bersih, tapi kita dapat menggunakan air bekas cucian bahan makanan seperti beras dan sayuran. Sekian dari Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.